Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Mari sama-sama dalam bagian ini kita akan menyimak kesaksian seorang mualaf yang katanya sih sebelum menjadi mualaf beliau ini adalah seorang pendeta. Dan karena itu mari kita dengarkan kesaksiannya dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Tapi pengalaman saya ini menghantarkan kepada saya, kemungkinan juga SMS saya juga dibaca, kemungkinan mereka baca SMS saya. Mudah-mudahan baik mereka yang Protestan, yang Katolik, yang Advent, baik pendeta, baik biarawati, mereka baca. Karena pengalaman saya kurang lebih 39 jam, saya mengalami meninggal dunia hidup lagi. Apa namanya, mati suri. Saya mengalami mati suri, perjalanannya panjang. Kalau saya ceritain 10 menit sudah selesai. Jadi yang saya poinnya aja ya, minta izin yang berjamaah ini poinnya aja ya, sehingga saya masuk Islam. Saya pada waktu itu berada di suatu lapangan yang sangat luas. Di lapangan tersebut banyak kumpul orang. Anehnya orang-orang yang berkumpul di sana nggak ada yang ngomong ke kiri ke kanan. Saya melihat di lapangan tersebut nggak ada anak-anak, nggak ada usia tua renta, persis kayak sekolah SMA, muda-muda semua. Di samping itu, di lapangan tersebut saya melihat orang-orang nggak ada yang pakaiannya kayak di dunia, nggak ada yang pakai batik, kemeja, kaos, celana panjang, nggak ada yang pakai perempuan rok, pakaian busana, muslim nggak ada yang pakai kain, nggak ada. Semuanya rata persis kayak orang pergi haji, cuma pakai kain yang dilindungi. Pakaiannya itu semua dari berbagai bangsa, berbagai negara. Nah, singkat cerita Pak, ini cerita singkat ya, kalau ceritanya panjang. Semua orang itu masuk lubang kiri, masuk lubang kanan, karena di lapangan tersebut terjadi retak-retak sehingga terciptalah lubang kiri, lubang kanan. Dan pada saat itu saya ingin jatuh ke sebelah kiri. Pada saat saya ingin jatuh ke sebelah kiri, saya ada yang nolongin. Saya lihat wajahnya Pak kaget. Masuk ke sebelah kiri itu Pak sama mengeluarkan asap hitam, hawanya pengap. Di saya lihat sebelah kanan juga begitu mengeluarkan awan hitam. Nah, saya melihat orang yang menolong saya, sehingga saya ingin jatuh ke sebelah kiri dari kepala ke bawah, kaki ke atas. Saya ditarik lagi, saya lihat mukanya luar biasa Pak, kaget Pak. Kenapa? Mukanya 100% menyerupai saya. Sekali lagi, muka orang yang menolong saya ini menyerupai saya dan saya dipeluk dan saya disuruh bertobat, suruh satu ilah, maksudnya satu Tuhan. Dia bilang Mesias bukan Tuhan. Itu saya. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan kalau kalian pernah menonton sesi sebelum terkait dengan kesaksian beliau ini juga pernah menyampaikan bahwa dia ini adalah mantan pendeta dari mantan istrinya Pak Ahok, yaitu Ibu Veronica Tan. Nah karena itu teman-teman sekalian, memang dalam bagian ini sah saja ya kalau kemudian beliau memberikan sebuah kesaksian berdasarkan pengalamannya yang katanya di sini setelah beliau mengalami mati suri, dan pada saat ia dalam posisi meninggal itu katanya disitulah ia kemudian menemukan petunjuk bahwa sebagaimana yang disampaikan tadi, Yesus atau Mesias itu bukan Tuhan. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut membahas terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau dalam bagian ini, saya perlu dulu mengingatkan kepada kita semua bahwa pembahasan ini tidak ada hubungannya dengan mengomentari keputusan beliau yang sekarang sudah menjadi mualaf ataupun sudah berpindah agama keluar dari agama Kristen lalu menganut agama Islam. Bagi saya secara pribadi, keputusan seseorang untuk menjadi mualaf ataupun menganut agama tertentu itu adalah urusan pribadi, silakan saja. Tetapi dalam bagian ini saya akan fokus menanggapi terkait dengan kesaksian beliau, karena tadi beliau mengatakan bahwa ia bertemu dengan seseorang yang menolongnya yang wajahnya itu 100% mirip dengan beliau, dan kemudian orang itu mengatakan bahwa kamu harus bertobat dan menyembah kepada satu ilah atau satu Allah, dan Mesias itu bukan Tuhan. Nah seperti yang saya sampaikan tadi di bagian awal, bahwa dalam bagian ini saya tidak dalam posisi berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena pada dasarnya, pada konteks tertentu, bagi saya memang tidak perlu untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan, karena dia tetap Allah yang sejati. Dia tetap Allah yang luar biasa, Allah yang pernah menjadi manusia. Nah karena itu teman-teman sekalian, dalam bagian ini saya hanya fokus kepada pernyataan beliau bahwa Yesus bukan Tuhan, dan kemudian akses untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga itu hanya bila bertobat dan menyembah satu ilah sebagaimana tadi sudah disampaikan. Nah mari kita lihat beberapa ayat di dalam Alkitab. Sebenarnya terlalu banyak ayat teman-teman, baik yang secara tersirat maupun secara tersurat, yang memberikan kita kepastian bahwa setiap orang yang pada akhirnya beriman kepada Yesus
dan hidup sesuai dengan firman-Nya, maka orang-orang yang demikian diberikan anugerah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jangan dibalik ya, bahwa perbuatan baik di dalam iman Kristen itu bukan dalam upaya untuk memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Sebagaimana Alkitab sudah katakan bahwa keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah, tetapi ciri dari setiap orang yang sudah menerima anugerah Allah adalah keselamatan itu. Tentu saja orang-orang itu akan hidup menurut firman Tuhan, sebab sebagaimana Tuhan telah ajarkan bahwa setiap orang yang mengaku percaya, yang mengaku mengasihi Tuhan, tentu akan menuruti firman-Nya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, misalnya dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, ini beberapa kali saya gunakan ayat ini memang untuk menjelaskan kepastian keselamatan dalam Yesus, yang mana Yesus sendirilah yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sampai kepada Bapa artinya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan juga misalnya di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, yang mana dikatakan di situ secara tegas bahwa tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan juga pada akhirnya dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau di dalam kitab suci kita orang Kristen secara tegas, jelas, tersurat maupun juga tersirat itu diberikan kepastian bahwa akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang pertanyaan kita kepada teman-teman kita yang non-Kristen, khususnya kepada Pak Mualaf ini, di mana di dalam kitab sucimu yang mengatakan bahwa setelah Anda beragama demikian, maka Anda diberikan akses 100% kepastian yang pasti, tidak sekedar tersirat, tidak sekedar karena hasil dari penafsiran, tetapi secara tersurat di dalam kitab suci Anda yang mengatakan bahwa Anda akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di mana bagiannya? Sebab pada dasarnya kita semua menerima sebuah fakta bahwa semua makhluk, kita bicara untuk manusia dulu ya, di muka bumi ini adalah berdosa. Dan kita tahu semua, dan saya pun yakin semua agama mengakui bahwa Allah yang disembah di dalam agama adalah Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, dan kekudusan tidak bisa bersatu ataupun menyatu dengan dosa. Karena itulah di dalam iman Kristen, karena manusia sudah berdosa, maka yang berinisiatif untuk menjangkau manusia adalah Allah sendiri. Nah, pertanyaannya lagi adalah, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu ketika engkau adalah makhluk yang berdosa? Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu? Jadi teman-teman, sekian terkait dengan apa yang sudah disampaikan ataupun dipresentasikan oleh beliau dalam bagian ini ya. Ini bagi saya sih yang tahu kebenarannya hanya beliau dan juga Tuhan. Apakah beliau pernah mengalami sebagaimana sudah disaksikan, tetapi mengenai petunjuk yang ia dapati bahwa Yesus bukan Tuhan, ya itu bukan argumentasi yang baru, itu argumentasi klasik yang sudah lama sekali. Dan karena itu yang paling penting adalah mari terus bijaksana dalam menjalani kehidupan ini dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan yang terus menuntun kita untuk mengerti akan kehendak-Nya. Terima kasih, selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Haleluya. Shalom.